Yang hormati Kepala BPN ATR Kabupaten Sumedang atau yang mewakili, yang kami hormati para camat atau PPATS atau pengelola BPHTB pada Kecamatan Sekabupaten Sumedang, yang kami hormati Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Kabupaten Sumedang, beserta seluruh anggota PPAT di Kabupaten Sumedang, Bapak sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan nikmat serta karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 12 April tahun 2023, kita telah dapat untuk bersama-sama melaksanakan acara penyuluhan pajak secara online atau bincang pajak series ketiga yang dilaksanakan pada setiap bulannya. Dan untuk tema bulan ini mengambil tema optimalisasi pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bapak Sekretaris beserta Bapak dan Ibu yang kami hormati, tak lupa pula marilah kita panjatkan sholawat berserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah seluruh umatnya yang senantiasa. Dan semoga di siang hari menjelang sore ini, di suasana Ramadan di hari ke-21, kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah saum, dan semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat acara dan waktu, telah hadir juga narasumber pada kesempatan hari ini, yaitu Bapak Sekretaris Bapenda Kabupaten Sumedang dan juga Kepala Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Marilah kita simak bersama untuk materi yang pertama dari narasumber kita, yaitu tentang strategi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten. Sempat terhenti tadi Bu Kiki, diulangi lagi. Oh, mulai. Halo, Bu. Mohon maaf, Bapak Ibu bisa jelas terdengar, Bu? Ya, jelas sekarang ada. Ada. Suaranya hilang-hilang, Bu. Iya, sinyalnya ya, Bu ya. Baik. Pak Sekban, punten Pak, jelas Pak? Halo Pak Sekban? Ya Bu. Jelas Pak, mana? Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami ulangi lagi bahwa untuk pelaksanaan bincang pajak untuk hari ini, untuk series ketiga, dengan tema pengelolaan atau optimalisasi pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan selanjutnya marilah kita simak bersama penyampaian materi yang pertama dari narasumber kita, Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, dengan judul Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah. Yang terhormat Bapak Kusmandiana AP, MAP, kami persilahkan. Terima kasih Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati para biasa dengan pelayanan BPHTB, kemudian para kepala bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, para kasubid dan pejabat fungsional, kemudian terkhusus undangan sosialisasi bincang pajak edisi 3 hari ini adalah para
pejabat pembuat akta tanah se-Kabupaten Sumedang, khususnya Ketua Ikatan PPAT Kabupaten Sumedang, kemudian Bapak, Ibu, para pejabat pembuat akta tanah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena di undangan sangat online pelaksanaan bincang pajak edisi 3. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa salah satu upaya optimalisasi penerimaan pajak kita mengadakan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi langsung maupun online seperti ini. Bincang pajak online ini sudah dilaksanakan 3 kali Bapak Ibu, 3 bulan dalam 3 bulan. Yang pertama kita bincang bersama para kepala SKPD penghasil pajak dan retribusi daerah. Kemudian yang kedua kita juga melaksanakan sosialisasi atau bincang pajak dengan para kolektor PBB. Dan ini yang ketiga kita melakukan bincang pajak terkait dengan pengelolaan BPHTB di Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menyampaikan secara umum terkait dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan di Kabupaten Sumedang yang di dalamnya adalah pengelolaan BPHTB. Namun nanti secara teknis terkait dengan pengelolaan BPHTB dari mulai pendataan, penetapan sampai dengan pembayaran BPHTB, penerimaan BPHTB nanti disampaikan oleh Pak Tony Wijaya, Kasubid Sistem Informasi di bidang PSIPD. Baik, izinkan Bapak Ibu kami menyampaikan terkait dengan strategi peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Sumedang. Bisa Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana dimaklumi bahwa struktur pendapatan di Kabupaten Sumedang itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, yang kedua pendapatan transfer atau dana perimbangan, yang ketiga ada lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian dilanjut Bu, terkait dengan pendapatan asli daerah, kita terbagi dalam 4 komponen. Nggak jalan Bu Kiki. Lanjut. Nah ini terkait tiga hasil pengelolaan kekayaan daerah. Kemudian yang terakhir adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, komponen BPHTB ini terdapat dalam pendapatan asli daerah, khususnya pajak daerah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini dari 11 jenis pajak, BPHTB ada di nomor 11 dalam pengelolaan pajak daerah. Dilanjut, Bu. Kemudian Bapak Ibu, sebagaimana dimaklumi, di APBD kita, Kabupaten Sumedang tahun 2023, kita telah menetapkan perda daerah sebanyak 2,7 triliun rupiah. Nah, dari 2,7 tersebut, pendapatan asli daerah yang di dalamnya ada BPHTB tadi memberikan kontribusi sebesar 22,35%. Tapi kita juga masih maklum karena di Jawa, sebagian besar di Jawa yang tidak punya sumber daya alam yang bisa dijadikan andalan utama dalam pendapatan asli daerah, itu dalam APBD masih ketergantungan dengan dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat. Nah, di Kabupaten Sumedang sendiri
ketergantungan terhadap dana perimbangan atau pendapatan transfer ini hampir. Jadi APBD kita, PAD kita yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah itu berkontribusi 22% dan selebihnya 77% lebih itu disumbang oleh pendapatan dari pemerintah pusat. Lanjut, Bu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari PAD 625 di Kabupaten Sumedang yang ditargetkan 2023, ini komponen BPHTB menyumbang sebesar 26% atau kontribusi BPHTB adalah sebanyak 77 miliar atau 26% dari seluruh pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, khususnya Badan Pendapatan Daerah. Lanjut aja, Bu, langsung ke pengelolaan BPHTB. Itunya nggak maju screen-nya, Bu. Ya, Pak. Hah? Bu, Pak Buki, nah ini Bapak Ibu, mohon maaf suaranya putus-putus mungkin ya, karena beberapa hari ini server Icon Plus yang di dalamnya juga Bapenda menggunakan itu, terhimpun dalam server Kominfo, kita ada beberapa gangguan. Jadi ada sedikit putus-putus, mohon dimaklumi. Kami lanjutkan. Tadi sudah disampaikan bahwa dari 290 miliar target pajak kita di 2023, nah kita disumbang oleh BPHTB sebanyak 77 miliar targetnya. Tapi ternyata dalam perjalanan, target-target BP merupakan capaian target yang kurang signifikan, Pak, dibanding pajak-pajak lain. Kalau pajak lain itu mendekati 100%, paling rendah itu 90-an%. Tapi kalau BPHTB kita untuk mencapai 90% itu dari tahun ke tahun relatif sulit, karena target yang entah target yang dicapaikan terlalu tinggi atau memang transaksi perahlian atau atas tanah tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Nanti ini bahan diskusi kiat-kiat kita untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari BPHTB ini. Di 2019 kita menargetkan 63 miliar, itu belum COVID. Perolehan kita di 33 miliar atau 52%. Kemudian di 2020 target kita 23 miliar juga, perolehannya malah turun di 24 miliar atau ke 39%. Ini dimaklumi karena COVID. Atau justru malah COVID tidak ada kaitannya dengan transaksi peralihan atas hak pada umumnya, sehingga ini dimaklumi. Termasuk 2021 targetnya turun 55 miliar, perolehan kita di 32 miliar atau 58%. Nah, yang agak mending dari capaian target ada di 2022. Ini dari 54 miliar menjadi 35 miliar realisasinya, atau
dari 2019 sampai 2022 ini paling tinggi, 65,52 miliar. Nah, kita mencoba menargetkan dengan tim anggaran pemerintah BPHTB di Kabupaten Sumedang, kita menargetkan 77 miliar di 2023. Kemudian perolehan realisasinya sesuai dengan yang kita harapkan di 2023. Lanjut ke Undang-Undang 1, Bu. Menurut ini Bapak Ibu sekalian, BPHTB dalam mengalami perubahan di beberapa elemen. Yang pertama, kita yang berlaku sekarang adalah Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak retribusi daerah. Nah, ini telah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah, yaitu Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak daerah, dan untuk retribusinya dijabarkan dalam 3 perda. Tentang retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Nah, untuk perda pajak daerah sendiri, yang di dalamnya ada BPHTB, ini telah mengalami beberapa perubahan. Yang pertama tahun 2000 2 kali, dan terakhir di tahun 2018 dengan Perda nomor 1 tahun 2018. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, di tahun ini akan diubah menjadi perda yang baru. Kalau dulu perda pajak dipisah antara perda pajak dan retribusi daerah perda tersendiri, pajak daerah perda tersendiri. Insya Allah nanti di awal 2024 ini menjadi satu perda, namanya Perda Pajak Retribusi Daerah. Nah, dasar yang mengharuskan ada sedikit perbedaan Bapak Ibu di BPHTB. Kalau di perda yang berlaku saat ini, kalau nggak salah nilai jual objek pajak tidak kena pajak untuk BPHTB adalah 60 juta. Nah, kalau sekarang kalau nggak salah nilainya di 80 juta. Nanti kepastiannya kita akan tetapkan dalam perda baru. Namun Bapak Ibu yang dari pengelola PPAT dan PPATS, ada terdapat persoalan-persoalan dari pengelolaan BPHTB ini, terutama adalah terkait dengan ketaatan dalam pelaporan BPHTB. Jadi pelaksanaan transaksi sebagaimana Bapak Ibu maklum itu di Perda 8 maupun di Perbuk 72 ada kewajiban melaporkan setiap berikutnya. Nah, ini mohon agar ditaati baik oleh PPAT di kecamatan maupun PPAT di notaris Kabupaten Sumedang, karena ini menentukan tertib administrasi dari pengelolaan BPHTB di Kabupaten Sumedang. Lanjut Bu, terakhir terkait dengan strategi pengelolaan pendapatan daerah secara umum dapat kami sampaikan. Yang pertama, bukan melalui intensifikasi, artinya bahwa pajak yang ada, yang 11 jenis pajak itu kita melakukan peningkatan sistem pemungutan, kemudian sistem pengawasan. Belum menambah jumlah pajak, karena pajak yang ada kita optimalkan, belum menambah jumlah objek pajak maksudnya. Kemudian yang kedua,
kita juga masih terbatas SDM baik internal maupun mitra kerja. Sosialisasi termasuk studi komparatif ini juga bagian dari peningkatan SDM yang tidak hanya studi komparatif untuk pengelola pajak di Bapenda, tapi juga kami berupaya ke depan melakukan kerjasama studi komparatif dengan mitra-mitra kerja pendapatan di Kabupaten Sumedang. Kemudian strategi kita selanjutnya adalah pengembangan sumber pendapatan daerah melalui ekstensifikasi. Tadi kalau ekstensifikasi kita adalah mengoptimalkan sistem pemungutan dengan wajib pajak yang ada. Nah, kalau ekstensifikasi kita melakukan ekspansi perluasan atau pendataan wajib pajak yang belum terdata sehingga menjadi wajib pajak. Kemudian selanjutnya kita melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan penerimaan dana perimbangan karena disadari dari PD kita tadi 77% kita disumbang dari dana transfer dari pemerintah pusat. Kemudian strategi selanjutnya adalah melakukan optimalisasi koordinasi dan kerjasama dengan badan usaha milik daerah karena ini merupakan lembaga yang menyumbang pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumedang. Kita memiliki 4 BUMD, Bapak Ibu, di Kabupaten Sumedang. Ada perusahaan daerah air minum, kemudian ada Bank Sumedang, kemudian juga ada lembaga keuangan mikro, dan ada juga lembaga keuangan mikro, Bank Sumedang, dan ada juga kampung PAD di Kabupaten Sumedang. Kemudian selanjutnya adalah, ini tidak kalah penting dalam optimalisasi pendapatan, yaitu pengendalian, pengawasan, pemungkatan pajak daerah. Karena kita menganut 2 sistem, Bapak Ibu. Yang pertama sistem perhitungan pajak official assessment yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini oleh Bapenda dengan ketetapan pajak. Ada juga sistem self assessment. Nah, yang official assessment dapat kita relatif dapat kita kendalikan walaupun terjadi selisih antara jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dengan omset transaksi, itu relatif bisa dikendalikan. Tetapi untuk yang self assessment, nah ini kita melakukan pengendalian pengawasan deviasinya masih sangat besar di pelaksanaan perhitungan pajak melalui self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu kita melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan penindakan. Kita didahulukan dulu persuasif, artinya wajib pajak yang tidak taat ketentuan kita melakukan pembinaan. Kemudian apabila memang beberapa kali pembinaan sesuai dengan tahapan pengendalian dan pengawasan pajak kita tidak memperoleh perbaikan yang signifikan, kita juga akan melakukan pemeriksaan dan penindakan jika diperlukan untuk menempatkan kembali ketaatan wajib pajak terhadap pelaksanaan pengelolaan pajak di Kabupaten Sumedang. Melalui sosialisasi diantaranya hari ini kita melakukan bijak atau bincang pajak edisi 3 di Kabupaten Sumedang. Bapak Ibu yang kami hormati,
terakhir ini kita dalam optimalisasi pembayaran pajak juga melakukan inovasi, diantaranya kita melakukan kanal-kanal pembayaran pajak daerah untuk seluruh jenis pajak. Kita udah memiliki beberapa kanal. Yang pertama Bank Jabar tentunya sebagai kas daerah bisa melalui langsung atau melalui mobile yaitu BJB Digi. Kita juga bekerja sama dengan PT Pos Indonesia memanfaatkan badan usaha milik desa untuk pembayaran pajak. Kemudian kita juga dengan minimarket, ada Indomaret, ada Alfamaret, dan marketplace online. Kita juga telah melakukan kerjasama dengan Tokopedia, dan ke depan kita akan ekspansi dengan marketplace lain, misalkan Shopee dan sebagainya. Dan terakhir yang ini juga di Kabupaten Sumedang. Saya kira demikian Bapak Ibu sebagai pengantar optimalisasi pendapatan daerah di Kabupaten Sumedang. Harapan kami dalam bincang series pajak series 3 bijak hari ini, Bapak Ibu dapat memanfaatkan forum ini khususnya di PPATS kecamatan maupun PPAT para notaris dan kantor notaris di Kabupaten Sumedang untuk berdiskusi terkait dengan persoalan-persoalan pelaksanaan hangat. Kita menerima aduan terkait dengan pelaksanaan dari pembuatan hak waris atau pembuatan hak waris bagi wajib pajak yang akan mengalihkan hak tanahnya dari orang tuanya tentunya ke anggota keluarganya, sebagai meminta pandangan nanti dari Bapak Ibu, baik dari PPATS maupun PPAT, agar pelaksanaan dari pelayanan terhadap wajib BPHTB di Kabupaten Sumedang dapat kita sepakati bersama terkait dengan persoalan-persoalan yang diperoleh di Kabupaten Sumedang. Sebelum kami akhiri, kami berterima kasih pada Ibu Kabid, ya, Bu Fitri, dan rekan-rekan yang telah memfasilitasi pelaksanaan hari ini sebagai media untuk bersilaturahmi, termasuk untuk ajang diskusi lah dalam peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Sumedang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Sekretaris Banda yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dan sebelum kami lanjutkan, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah join Zoom pada hari ini untuk mengisi link absen yang sudah kami sediakan pada kolom chat. Kami persilahkan untuk Bapak dan Ibu untuk mengisi absensi. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama untuk penyampaian materi yang kedua, dengan tema optimalisasi pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Sumedang, yang akan disampaikan oleh Kepala Pendapatan Daerah kepada Bapak Tony Wijaya ST. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa silaturahmi antara PPAT, PPATS ini pada semua hadir, Pak Erik, Pak Isep, Anji, wah semua hadir semuanya. Alhamdulillah. Intinya alhamdulillah mungkin hari ini kita akan ngobrol bagaimana cara jelas Pak, jelas keterimanya. Jelas Pak. Jelas Pak, aman. Aman Pak, jelas. Nuhun. Saya Isan Pak. Oh siap, nuhun Bang Umar. Baik, siap. Baik Bapak-Bapak, Ibu yang hormatin, pada intinya saya bagian dari bidang pelayanan yang mengelola pendapatan khususnya di bidang pendapatan BPHTB. Untuk semula sedikit cerita flashback ke belakang, pada awalnya kami itu mengelola pengelolaan BPHTB itu secara manual. Nah, itu didukung oleh aturan berdasarkan hukum Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2018. Itu dasar hukum kami melaksanakan proses layanan BPHTB. Nah, dari proses tersebut itu buka apa? Dasar hukumnya. Ya, terus. Iya, itu lagi. Nah, itu masih menggunakan peraturan Bupati nomor 72 tahun 2018 tentang sistem dan prosedur pengelolaan dan pemungutan serta tata cara pelaporan BPHTB itu. Nah, sekarang kan kami di Bappenas sudah melaksanakan proses layanan secara online. Nah, di situ kami sudah mengajukan untuk perubahan pengolahan tata cara pengolahan BPHTB secara online, gitu Pak. Tapi posisi sekarang sudah diajukan kemarin tabrakan sama undang-undang baru yang untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Nah, itu jadi kemarin dari pihak hukum untuk nanti coba disandingkan dengan undang-undang tersebut karena perlakuan pengurangannya masih mengacu 60 dan di undang-undang terbaru pengurangannya sudah 80. Gitu Pak. Jadi sampai saat ini untuk produk hukum yang pendaftaran secara online itu belum selesai belum selesai Pak. Lanjut Pak, mekanis perubahan yang peraturan Bupati nomor 72 tahun 2018 sifatnya hampir sama Pak. Dari manual ke sistem. Hanya ada penambahan dari prosedur proses pelayanan itu sama Pak, masih banyak sama. Contohnya nomor pasal 21 pasal 2 ayat 2 prosedur pemungutan BPHTB sebagaimana ayat 1 meliputi masih pendaftaran, penelitian, pembayaran, pelaporan. Nah, untuk yang pendaftaran ini Pak, memang di peraturan terbaru kita sudah mengajukan untuk pendaftaran itu wajib pajak melalui PPAT atau PPATS Pak untuk yang perubahannya Pak, untuk revisi perubahan. Untuk penelitian secara online kami sudah buatkan, yaitu sekarang dari sistem dari penerimaan pendaftaran dari Padi diteruskan ke Bu Mirna, diteruskan lagi ke Abdi untuk verifikasi dan validasi di Bu Kabit untuk mekanis penelitian. Nah itu nanti setelah keluar dari penelitian keluarlah kode bayar, nanti kode bayar keluar, nah dibayar nanti keluar berita SPD BPHTB. Nah itu untuk selanjutnya ke pelaporan berhubungan dengan Pak Toto. Dan untuk sistem aplikasi untuk khusus bidang BPHTB diarahkan ke Pak Dendi, itu Bapak dan Ibu untuk proses pengelolaan BPHTB. Lanjut Pak.
Kalau dulu pendaftaran SSBPHTB masih mengajukan manual, Pak, sekarang tidak lagi, kita mendapatkan secara online, diisi dengan online, tinggal keluarlah daftar, kita proses, akhirnya keluarlah SSB, keluarlah kode bayar, nanti produk dari kode bayar keluarlah SSBPHTB, Pak. Pasal 7-nya masih tetap, Pak, sebagai fungsi dari Bapenda nanti nyambung permasalahan dari wajib pajak yang untuk melakukan apa istilahnya perubahan hak masih dalam pasal 7 ini, Pak. Ada kami masih melakukan penelitian dokumen itu meliputi dari kebenaran informasi, kesesuaian NJOP, Pak, kesesuaian nomor objek pajaknya, kesesuaian NJOP bumi, kesesuaian NJOP bangunan, selanjutnya kebenaran perhitungan BPHTB-nya khusus untuk waris, untuk jual beli. Seperti itu, Pak. Kalau manual mungkin dulu ada tanda tangan ini, kalau sekarang tidak, mungkin nanti langsung masuk ke sistem aplikasi. Itu untuk mengenai proses penelitiannya, Pak. Nah, itu yang selanjutnya, lamanya penelitian, Pak. Kalau memang dulu kalau penelitian manual itu semua berkas masuk di satu map, diteliti, itu bisa satu map terdiri berapa dokumen. Tapi kalau sekarang di aplikasi ini, Pak, sedikit mengalami sedikit rada membacanya rada lama, Pak, karena data yang pertama dibaca oleh Pak Adi itu data pelaporan berkas, Pak, dokumen lampiran berkas itu ada di Pak Adi. Nah, terus langsung lanjut ke Bu Mirna. Bu Mirna itu meyakinkan lagi bahwa data administrasi itu jelas terbaca, jelas ada dan bisa dipertanggungjawabkan oleh Bu Mirna. Nah, selanjutnya masuk ke bagian saya, itu bagian Abdi, paling memastikan kembali bahwa data tersebut benar. Ada kalanya PBB-nya besar, yang diwariskannya tambah besar. Ada warisnya yang didaftarkan BPHTB-nya kecil, warisnya besar. Itu kadang-kadang saya suka lama dibaca antara hubungan PBB dan BPHTB-nya, Pak. Hubungan antara PBB dan BA yang akan dialihkan, itu yang saya suka lama bacanya, Pak. Jadi data yang disampaikan, data di PBB sama data yang di BPHTB-kan itu, Pak. Itu kadang-kadang saya bacanya, terutama untuk waris, saya suka lama baca. Yang kedua, karena ada peralihan hak, pemberian hak baru, itu ada satu bidang. Kadang-kadang bidang dialihkan ada 7, ada 3, ada lebih dari 3, nomnya 1. Kadang-kadang saya suka bacanya lama, Pak. Yang kedua, kadang-kadang bidangnya 1, yang dialihkannya ada 4. Itu yang lama, Pak. Tapi alhamdulillah karena di BPHTB sudah terbangun apa istilahnya grup, jadi bisa diambil, bisa japri, bisa dipanggil ditanya secara langsung kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Nah, banyak. Memang, Pak, jadi ada kendala di objeknya, Pak, itu. Objek di PBB-nya masih suka simpang siur, Pak. Nah, selanjutnya mengenai dasar pengenaan pajak BPHT masih tetap, Pak, nilai pengenaan pajak itu masih tetap mengacu harga transaksi itu menggunakan jual beli, dan untuk nilai pasar masih mengacu itu untuk waris, untuk hibah masih tetap, Pak, dan terakhir untuk nilai transaksi seadanya itu masih berdasarkan lelang. Itu, Pak, untuk sebagai dasar yang nilai. Tapi juga banyak masih berkembang kita sharing sama-sama. Kadang-kadang dari pihak PPATS itu memohon atau istilahnya sharing ke kita mengenai nilai pasar untuk waris, apakah nilai pasar untuk waris itu sama dengan nilai NJOP itu. Nah, karena memang di BPHTB nilai pasar itu tidak menyebutkan sama dengan NJOP, maka seperti itu, tidak menyebutkan bahwa nilai pasar sama dengan nilai NJOP. Itu. Masalah pembayaran penyetoran
Kalau dulu masih manual divalidasi produknya, wajib pajak membayar dan menyetorkan BPHTB yang terutang dan menggunakan SPPD BPHTB yang telah dilakukan penelitian dan telah diperiksa atau divalidasi. Tapi kalau sekarang kan kita keluar produknya kode bayar, gitu Pak ya. Sama mekanismenya Pak. Terus pembayaran jangka waktu berlaku masa kadaluarsinya 30 hari Pak, itu sama dengan manual ke sistem 30 hari sama. Kalau sudah 30 hari tidak melakukan pembayaran, maka SBPHTB tersebut dinyatakan tidak berlaku dan daftar ulang kembali, seperti itu Pak. Sama, terus selanjutnya untuk pelaporan. Kalau pelaporan dulu secara manual Pak, di sini masih manual pelaporannya. Tapi sekarang Pak, hari ini, minggu-minggu ini kami diaudit sama BPK Pak. Jadi kami mohon kerjasamanya semua, dari rencana kita nanti sepakat bersama Bu atau Bapak, untuk pelaporan semua masuk semua ke aplikasi. Jangan lagi pakai manual. Dari saran BPK hari ini Pak, saya bisa hampir 4 hari mengenai proses pengolahan BPHTB. Gitu. Jadi kami mohon bantuan Bapak dan Ibu, karena untuk penyampaian proses penyampaian pelaporan BPHTB secara online Pak, nanti diusahakan harus masuk online. Nah, selanjutnya Pak, mau mana maaf? Mengenai pelanggaran atau kewajiban PPAT yang apabila pejabat pembuat tanah nanti Bu Kiki yang pejabat pembuat tanah yang tidak melaporkan akan dikenakan denda, itu masih berlaku Bu Kikinya nanti Bu Kiki di undang-undang ya? Iya betul Pak, di undang-undang yang bayar di 1 juta Pak sanksinya. Ya. Nah, yang terus tidak menyampaikan pelaporan. Nah, nanti untuk kalau yang pejabat pembuat tanah menandatangani akta masih berlaku nggak Ki? Nanti itu kita samakan aja gitu ya Pak Kiki. Iya Pak. Ya. Siap. Itu Bapak-Bapak yang saya bisa sampaikan secara sederhana. Nanti kita kembangkan untuk diskusi bersama. Sedikit sebagai bahan informasi, memang untuk target capaian BPHTB dari tahun ke tahun itu memang saya akuin memang tidak sulit untuk tercapai. Sebagai contoh tahun 2022, tahun 2020 dari target 40 tercapai 24. Tahun 2021 ditargetin 55, tercapai 32,7. Dan 2023 itu ditargetin 54, tercapai 35,9. Itu memang saya pernah ke pimpinan, memang minta tolong kalau memang BPHTB itu jangan terlalu tinggi, katanya. Saya bilang jangan terlalu tinggi karena dari beberapa saya pegang BPHTB itu hanya beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang itu yang memang proyeksinya bagus atau banyak trading jual beli. Di salah satu kecamatan saya ambil contoh, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Tanjung Sari, Pemulihan, Sumedang Kota, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, terus masuk ke wilayah paling ujung Jaya Tomo. Nah, wilayah-wilayah itulah yang saya lihat, yang saya perhatikan, yang evaluasi sebagai penyumbang BPHTB terbesar dari wilayah tersebut. Nah, untuk wilayah Congean memang ada, Buah ada, dan Maraja itu ada, tapi rata-rata tidak begitu besar. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan Pak Sekban. Jadi dari tidak semua Kabupaten Sumedang yang istilahnya banyak melakukan transaksi. Itu Bapak yang saya bisa dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada yang pertanyaan atau sampai yang kurang materi yang kurang jelas. Mohon maaf, nanti bisa kita lanjutkan ke sharing. Dan waktu saya kembalikan ke Ibu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Tony yang telah menyampaikan materi kedua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini pada acara bincang pajak dengan tema optimalisasi pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan telah disampaikan dari materi dari para narasumber kita. Yang pertama adalah strategi peningkatan pendapatan daerah yang telah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Bapenda, dan juga optimalisasi pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang telah disampaikan oleh Kepala Subbidang Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah. Bapak dan Ibu yang kita akan memasuki sesi diskusi atau tanya jawab, atau mungkin hal-hal yang ingin disampaikan dari Bapak dan Ibu para pengelola BPHTB, baik dari PPATS dari kecamatan maupun dari PPAT dari Bapak Ibu Notaris. Silahkan kami buka untuk sesi tanya jawab di siang hari ini. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pernyataan maupun pertanyaan, kami persilahkan. Bapak Ibu, apakah suaranya jelas terdengar? Bapak Ibu, apakah suaranya jelas terdengar? Jelas, jelas, Ki. Jelas. Ya, Izin Bu Kiki dari saya Bu. Ya, silakan Erik, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, baik dari Bapenda Kabupaten Sumedang, Ibu Kabid, Bapak Sekretaris, Pak Tony, dan kawan-kawan serta rekan-rekan baik notaris maupun dari PPAT Kecamatan. Kesempatan ini mungkin saya tidak memberikan pertanyaan Bu, tapi hanya menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, mungkin saya memberikan apresiasi ya kepada Bapenda di Kabupaten Sumedang, karena kalau di kami pribadi terkait pelayanan barangkali sudah cukup bagus dan sangat baguslah barangkali demikian ya, baik dari personal maupun dari sistem yang memang sudah di-develop oleh Bapenda Kabupaten Sumedang, cukup lengkap, baik untuk kita keperluan terkait PPHTB maupun keterkaitan dengan PBB. Mungkin ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan, dan saya kira kegiatan hal seperti ini juga barangkali perlu diagendakan secara berkala, dalam arti apabila ada ketentuan-ketentuan yang baru ataupun peraturan ataupun kebijakan apapun namanya, bisa segera disosialisasikan kepada kami pihak-pihak yang terkait. Barangkali dari saya itu saja Bu Kiki. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik. Ya, insya Allah mudah-mudahan kegiatan bincang pajak series ini kita rencananya memang di tahun 2023 kita mulai inisiasi, bahwa setiap bulannya kami akan melaksanakan penyuluhan secara online dengan tema yang tentunya berbeda pada setiap pelaksanaannya, dan pada saat ini adalah tentang pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan semoga juga menjadi mana ataupun ajang silaturahmi juga Pak dengan wajib pajak maupun seluruh rekanan Bapenda dalam pengelolaan pendapatan daerah. Baik, terima kasih. Silahkan Bapak dan Ibu selanjutnya yang akan menyampaikan pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kiki. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Kiki atas kesempatannya. Terima kasih Pak Sekretaris Pemda, Pak Tony, dan rekan-rekan PPAT, baik PPAT Notaris maupun PPAT Camat. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan dan yang ingin ditanyakan juga. Di antaranya yang pertama mengenai BPHTB waris. Kemarin kita kan sudah ada kesepakatan yang mana BPHTB waris yang diproses oleh pemohon langsung bisa langsung diproses ke Bapenda. Jadi itu biar kita sepakati lagi jadinya bagaimana ya, kita semua sudah sama satu sepemahaman. Yang kedua mengenai objek pajak, objek tanah yang SPPT-nya tidak ada atau tidak terbagi, itu bagaimana, apa kita bisa memakai PBB yang bersebelahan di backup dengan surat keterangan dari desa bahwa PBB-nya tidak ada, atau bagaimana? Kemudian yang terakhir untuk yang SPPT PBB-nya masih induk atas nama PT, sementara ada beberapa tahun tunggakan yang belum dibayar, kita mau melakukan peralihan hak atas tanah, itu harus bagaimana, sementara yang PT-nya itu sudah tidak ada. Jadi orangnya kalau bayar tunggakan terlalu besar, itu solusinya seperti apa? Mungkin itu Bu Kiki yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan ada jawaban yang sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Dedeh ya Bu, Ibu Ketua IPAT Kabupaten Sumedang atas pertanyaannya. Silahkan mungkin Pak Tony atau Ibu Kabid Sistem Informasi, mungkin ada yang... Mangga, dari Tony cuma. Silakan Pak. Silakan Pak Tony. Pak, nah, baik Bu Kiki, Pak Erik atau nuhun. Ya, maka kita memang sekarang ini lagi mempertahankan sistem pendaftaran informasi. Sekarang kami ini PBB kemarin kita, jadi untuk sebagai bahan informasi di Si Abdul kami itu sekarang sudah ada tampilan, bisa pada waktu Bapak dan Ibu silakan buka, nanti ada pembayaran real time dari Si Abdul kita khusus untuk sebagai informasi aja nih Pak, tambahan untuk pembayaran BPHTB dan PBB itu bisa diambil per tahun berapa, tinggal itu ada dashboardnya. Bapak nanti bisa cek, bisa dibuka-buka. Itu untuk PBB tahun berapa aja bisa terbuka. Tahunnya misal 2003, tahun 2022 atau mau 2021 tinggal diambil. Sekarang sudah ada portalnya. Terus untuk BPHTB itu sudah ada targetan bulanan, bulan Februari, bulan Maret sudah ada grafiknya. Itu sebagai tambahan portal. Kami berusaha untuk menyampaikan informasi secepatnya begitu Pak Erik. Dan untuk dari sisi pelayanan kami juga berusaha untuk menyelesaikan proses pendaftaran BPHTB secepatnya sesuai dengan waktu itu ya, paling cepat 1 hari, syukur-syukur 1 hari atau 3 hari sudah selesai seperti itu. Dari kami juga mohon bantuan dari Bapak dan Ibu, mohon bantuannya kalau memang dari sisi kami sudah kerjakan, kalau memang sudah selesai, mohon untuk segera dibayar validasi tersebut, gitu Pak. Untuk PBB mungkin ini ada Pak Taryudi, tapi untuk nanti minta sharingnya dari Pak Yudi. Untuk proses PBB Bu ya, untuk PBB yang terutang untuk proses pendaftaran BPHTB itu 5 tontir. Nah, untuk PBB induk, ini yang induk Bu. Yang induk PP-nya sudah tidak ada, memang ada perlakuan khusus ini Bu. Makanya mungkin Pak Taryudi bisa sumbang saran, karena kalau dikejar 5 ton pasti besar ini. Nah kadang-kadang ya lebih dengan apa-apa Bu, nanti kita bantulah proses seperti ini, tapi intinya untuk BPHTB yang misalnya Bu induknya 1000,
utang pokok induknya 1.000, Bu, luas tanahnya 1.000. Punya utang 5 tahun nggak dibayar-bayar, tapi pembeli cuma beli 100 meter persegi. Yang mungkin itu ada pengecualian, Bu. Kita nanti pengecualian seperti apa, saya sharing ke teman-teman pendataan atau teman-teman penagihan, Bu, khusus untuk yang tipe-tipe seperti itu, Bu. Tapi kalau untuk proses BPHTB saya dikunci, diikat aturan 5 tahun clear. Tapi untuk hal tertentu nggak mungkin seperti itu, Bu. Maka nanti untuk khusus hal khusus saya silaturahmi aja ke sini, Bu, ke Pak Taryudi atau ke Bu Ida lah, Bu, seperti itu, Bu. Seperti kasus-kasus ini apa memang mau dipecah dulu PBB-nya atau diperbaiki dulu PBB-nya, begitu. Dan untuk yang kasus masalah waris, Bu, memang pernah saya ingin baca baru dari Ibu, baru ingat pernah waktu itu diusahakan untuk WP yang melakukan permohonan permohonan waris bisa langsung ke Bapenda. Tapi mohon kajian lagi, Ibu dan Bapak, apakah pihak Bapenda boleh gitu, Bu, memproses seperti itu. Kalau dia nanti seperti kalau nihil, nanti kalau bayar seperti apa gitu, Bu. Nah, apakah nanti saya mohon masukan juga, apakah tetap akan dibuatkan Bapenda membuatkan akta waris gitu, Bu? Kalau memang gimana itu, Bu, Bapak, supaya tidak bergeser sebagai fungsi kami, fungsi pelayanan, dan fungsi Bapak sebagai validasi objek gitu, Bapak, untuk khusus waris. Apakah bisa didaftarkan di Bapenda? Maka mohon masukan dan informasinya. Maka Pak Tony, ya, Bu. Ya. Kalau untuk waris itu karena tidak dibuatkan akta untuk peralihan balik namanya, dasarnya surat keterangan waris. Tapi di BPN pasti akan diminta BPHTB warisnya, apa nihil atau berbayar. Bagi kami sih sebetulnya tidak ada masalah untuk mengonlinekan BPHTB warisnya. Tapi waktu rapat itu terkendala karena kita PPAT ada tarif katanya buat validasi BPHTB karena tidak diproses balik namanya melalui PPAT. Nah, makanya waktu itu dibicarakan untuk khusus BPHTB waris yang diurus sendiri bisa langsung ke Bapenda. Nah, makanya kita ini lagi itu Pak, sepakati lagi apa memang mau bisa langsung ke Bapenda di-online-kan BPHTB warisnya atau tetap minta jasa PPAT, baik PPAT camat maupun PPAT notaris gitu Pak. Biar nanti kalau datang lagi klien yang minta tolong untuk mengonlinekan BPHTB, validasi BPHTB-nya, kita bisa langsung melayaninya Pak. Ya, gitu. Baik, secara begini, Bu, berada gambarannya gini, Bu, ya. Kalau dari sisi waris, saya tuh waris kadang-kadang beberapa kasus saya tanganin waris itu kadang-kadang waris itu satu yang suka saya masih takut gitu, Bu, ya. Waris diperoleh dari harta gono gini, kadang-kadang saya masih bingung, Bu. Itu belum saya verifikasi seperti apa. Nah, apalagi yang ini waris memang tanah waris orang tuanya gitu, Bu. Nah, makanya saya berpikir rada takut, Bu, untuk mengurus fungsi saya sebagai teman-teman juga dari sini juga yang apakah memang harus sertifikasinya seperti apa gitu, Bu. Makanya saya juga udah bikinkan waktu mungkin karena waktu cepat waktu itu, Bu. Nah, untuk perubahan aturan yang online ini semua wajib pajak mendaftar di tulisan saya, Bu, sudah membuat semua wajib pajak mendaftar SPPHTB secara online ke sistem BPHTB Kabupaten Sumedang melalui PPAT dan PPATS, Bu. Saya sudah buat peraturannya yang revisi untuk peraturan Bupati yang 72 tahun 2018. Itu saya sudah buat, Bu, tata cara di sini saya buat tata cara pendaftaran, penelitian dan validasi surat pemberitahuan pajak daerah BPHTB. 1, tata cara pendaftaran. 2,
pendaftaran ulang. Itu Bu. Saya sudah konsepkan bahwa semua wajib pajak mendaftar melalui PPAT dan PPATS ke sistem BPHTB. Seperti itu Bu. Koreksi. Ya, baik, kalau seperti itu berarti Pak, PPAT maupun PPATS tidak boleh menolak untuk mengonlinekan pemohon terkait BPHTB waris atau hibah yang mau diproses pemohon langsung gitu mungkin Pak ya. Iya Bu. Oke. Masih Bang. Pak Tony, maaf ada satu lagi tadi lupa. Boleh. Terkait misalnya BPHTB yang jatuh temponya misal tanggal 15 April misal. Kita pada saat tanggal 15 April berarti sudah tidak bisa bayar lagi kan? Iya. Itu jatuh tempo 15 berarti ada tenggang waktu sampai tanggal 14 berarti, atau tanggal 15-nya itu masih bisa dibayar. Gimana? Tanggal 14 Bu. Tanggal 15 itu nggak bisa bayar Bu. Berarti 1 hari sebelum jatuh tempo ya Pak ya? Ya, betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, mungkin tadi ada pertanyaan yang terkait tentang SPPT PBB ya dari Ibu Notaris Dede. Bagaimana bila mana untuk objek pajak yang melakukan tetapi untuk SPPT-nya tidak ada ya Bu ya. Nah, apakah bisa memakai SPPT milik tetangganya ataupun yang berdampingan langsung dengan bidang tanah yang akan dialihkan? Itu ya Bu ya. Nah, mungkin di sini juga ada Pak Tony, mungkin bisa dijawab, atau mungkin ada Pak Kabid, Pak Taryudi, mungkin bisa menanggapi Pak. Silakan. Sekaligus juga tadi ada PBB Induk atas nama PT yang memiliki piutang ya Bu ya. Dan bila mana akan ada peralihan sebagian luas tanah berdasarkan dari SPPT tersebut, mungkin mau di-split ya Bu. Betul. Nanti bantuan juga Bu sama Ibu, sama teman-teman Bapak dan Ibu sekalian untuk PPAT karena jumlahnya banyak ini, banyak. Terus masalah pelaporan yang harus masuk online, saya mohon bantuan kerjasamanya karena ini kan kalau undang-undang yang lama itu 250, tapi waktu itu saya dapat Ibu, Bapak itu sama Bu Kiki sama teman itu 1 bulan berapa Bu Kiki? Kita denda kalau terlambat 1 bulan itu kita rencana masukin perlakuannya. Apa Pak, laporan? Laporan, keterlambatan pelaporan. 250.000 Pak. Enggak, kalau yang versi lama 250.000, versi yang baru undang-undang. Kalau untuk yang baru itu di RPP-nya itu 1 juta Pak. Di RPP ya Pak ya, tapi nanti kan kita belum diperdakan gitu. Itu Bu, sebagai informasinya. Jadi nanti bantuan memang dari banyak yang terundang, apakah semua aktif, nanti pelaporannya seperti apa Bu? Ibu Dede ya, karena banyak pisan memang anggota di Ibu itu aktif semua. Nanti mohon bantuannya. Kalau tidak aktif, mau seperti apa pelakuannya? Karena nyangkut pelaporan sebulan 250 atau 1 juta itu kan 250 juga berat itu Bu. Kalau sebulan 250 capek, kasihan gitu. Itu Bu, bantuan dari Bapak dan Ibu untuk nanti mekanisme pelaporan. Termasuk juga dari PPATS. Tolong bantuannya, memang pelaporan sekarang kita harus secara online. Berhubung untuk pelaporan dari pihak PPATS atau PPAT bisa berhubung dengan Pak Toto. Itu terkait SPPT BB Pak, mungkin yang untuk SPPT yang tidak ada SPPT-nya tapi ingin kembali nama BPHTB Pak. Apakah bisa memakai SPPT tetangga? Oh ya baik, tadi satu yang belum dijawab. Untuk BPHTB kalau bisa jangan Bu. Jangan pakai, maaf. Jangan pakai. Soalnya PBB-nya nggak ada Pak. Jangan pakai nomor tetangga dong Bu. Nanti gini. Nanti di aktanya tuh suka bingung saya gini Bu. Beberapa memang ada yang bukan nakal, kalau namanya kurang. Kalau saya bilang, saya tahu-tahu itu kesini Bu. Jadi belajar dan belajar. Di AJB itu nanti kadang-kadang ada kasus Bu. Jadi dia pakai nom tetangga. Nom tetangga itu masuk di akta.
Nah, waktu saya mutasikan PBB-nya atas nomor yang ada di akta, itu komplain WP-nya karena dia tidak pernah merasa merubah akta. Tapi waktu itu WP-nya ke sini, saya bilang, saya merubah data subjek berdasarkan data yang ada di akta. Nah, akta itu mencantumkan NOP sekian dari Bu Dede, misal ke Pak Erik. Nah, saya ubah Bu Dede-nya jadi ke Pak Erik. Bu Dede sini tidak pernah merasa merubah. Pak Erik kan nggak tahu, pokoknya data saya baca di, ini contoh. Yang saya baca di AJB itu adalah nomor Bu Dede. Maka saya otomatis saya pindahkan. Itu Bu, lebih baik dibikin OP baru, nanti kita bantu Bu. Nanti kita siap dari bidang Pak Usep, bidang pendataan dan bidang penetapan khusus untuk BPHTB kalau memang dia perlu nanti kita bantu itu untuk pembuatan objek pajak baru. Begitu Ibu Bapak. Siap Pak. Ya, makasih. Silahkan Bapak Ibu yang lainnya mungkin yang akan menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan Pak. Ada Bapak dan Ibu? Ya sekalian ini Bapak Ibu kami juga mohon kalau memang untuk ini kadang-kadang masalah Bu. Jadi di PBB-nya masih ada utang terutang dan jual belinya, contoh jual belinya ya jual beli dari A ke B-nya habis gitu ya. Kita jual belinya 100 meter persegi dijual 100 meter persegi. Nah itu PBB-nya masih ada utang tahun 2014, 2000, bolong-bolongnya sedikit Bu, kira-kira bisa kalau dijumlah, saya suka perhatiin kalau dijumlah rata-rata di jumlah keseluruhan tuh sekitar 50.000. Nah, kadang-kadang waktu dimutasikan PBB-nya, Bapak dan Ibu dari WP merasa, kenapa saya dititipin utang? Karena kan saya belinya tahun baru tahun 2021. Itu Bu, kadang-kadang kami mohon bantuan juga dari pihak PPAT, PPTS menyampaikan informasi bahwa objek ini masih ada piutang PBB-nya. Gitu. Makanya setiap saya Tony klarifikasi di BPHTB, saya suka menuliskan bahwa objek ini masih punya piutang PBB. Itu sebagai bahan bentuk informasi bahwa objek ini ada utangnya. Jadi minimal pembeli baru itu mengetahui bahwa objek yang dibeli masih punya tunggakan PBB. Seperti itu, Bu. Bapak. Jelas ya mungkin Ibu, atau mungkin ada yang masih ingin disampaikan, silahkan untuk Ibu Dede atas jawaban dari Pak Toninya. Jadi untuk SPPT yang memang atau objek tanah yang akan balik nama BPHTB yang tidak ada SPPT-nya, nanti mungkin akan kami fasilitasi permohonan SPPT objek pajak baru Bu sebagai pembanding untuk nilai NJOP-nya. Mungkin itu Bu. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan, silakan Bu. Sudah mungkin Bu, cukup ya. Nanti Ya. saya mungkin menghubungi Pak Usep ya untuk proses PBB OP barunya. Iya, ya baik Bu. Silahkan nanti dengan Pak Usep juga dengan Pak Tony untuk verifikasi BPHTB-nya. Baik Bapak dan Ibu, silahkan dari kecamatan mungkin ada yang ingin disampaikan atau dari Bapak Ibu Notaris. Dan nama dikit Bu Kiki. Jadi gini, Bapak dan Ibu mohon bantuannya karena kalau di sini kayaknya nggak begitu banyak yang disebut secara sharing Pak ya. Tapi kalau saya perhatiin di data saya pemeriksaan itu kadang-kadang sebagai contoh Bu, PBB-nya 4.000 meter persegi. Diwariskan 13.000. Kadang-kadang saya sempat ngelamun gitu Bu. Ini tanah dari mana sisanya yang 9.000 lagi. Nah itu kadang-kadang klarifikasinya kadang-kadang suka lama, jadi mohon bantuan dari Bapak dan Ibu mengenai objeknya. Di PBB saya 4.000, warisnya 13.000. Nah terus kadang-kadang dari pendaftaran tersebut
misalnya pendaftaran nomor 01, 02-nya dia jual belinya tanahnya 4.000, dijual karena proses warisnya 13.000, maka dijual 13.000. Nah, kadang-kadang kalau saya suka pede itu dari sisi yang dijual belikannya itu tanah hak milik, saya suka masih pede. Tapi yang saya kadang-kadang nggak pede itu tanahnya tanah adat. Nah, ini yang saya kadang-kadang mohon bantuan dari Bapak dan Ibu seperti apa dokumen pendukungnya, bahwa meyakinkan Bapak dan meyakinkan kami bahwa objek itu benar, bahwa tanah si pemilik memiliki tanah 13.000 dan bukan 4.000. Nah, kadang-kadang Pak dicek di sistem PBB saya, di sistem PBB kami, Bu, Bapak, tanah 4.000 itu, tanah luasan 4.000 itu sudah tercatat lama, misalnya tahun 2004 udah tercatat subjeknya A, tanahnya 4.000, pas mau dijual ke sini mau diwariskan jadi 14.000, jadi 3.000. Nah, itu kadang-kadang saya suka takut gitu. Saya suka ini datanya seperti apa yang saya pegang, karena tanah itu masalahnya tidak terjadi sekarang atau bulan depan, saya takutin itu yang akan datang gitu. Jadi dari sisi PBB-nya 4.000, pas waris jualnya jadi 13.000. Itu Bapak mohon bantuannya seperti apa dokumen yang apa istilahnya yang perlu kami pegang supaya kami dan teman-teman di pihak pelayanan dari Pemda itu dari sisi pelayanan cepat gitu, Bu. Bapak. Banyak itu, Pak. Jadi PBB-nya 100, jual belinya 700. PBB-nya 50, itu besar. Ada kasus juga seperti ini, Bu. Sepertikatnya udah pecah, tapi sepertikat induknya hilang. Ini saya ada masuk kasus seperti itu. Saya nggak bisa. Sepertikatnya udah pecah. Menurut pelaporan dari yang didapat saya sepintas, katanya luasan tanah ini berdasarkan sepertikat pecah. Saya tanya, kenapa ngajuin waris? Warisnya besar. Seperti itu, Bu. Bapak, saya ngalamin. Ada kasus seperti itu. Ini berdasarkan tanah hak milik. Jadi didaftarkannya 100 berdasarkan milik, tapi untuk warisnya 1.000. Tapi dokumen warisnya nggak ada. Mohon bantuannya, Bu. Bapak. Suaranya nggak ada lagi. Aduh. Iya, Ibu, mohon maaf sekali Bapak dan Ibu karena memang di kantor kami ini untuk sinyalnya mungkin ya sedang sedikit ada gangguan, jadi mungkin terputus-putus baik suara maupun videonya. Silahkan Bapak dan Ibu selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan juga? Kebetulan memang Bapak-Bapak narasumber masih stay bersama-sama dengan kita pada siang hari ini. Baik, tidak ada Bapak Ibu. Pak Sekretaris, silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak. Sebelum diakhiri, Bu Vicky ya, mohon maaf Bapak Ibu, karena hari ini sebetulnya sudah 3 kali kita pengalaman melakukan bijak ya, bincang pajak, tapi momen jam 1, kemudian dalam suasana puasa di bulan Ramadan, kemudian juga kita beberapa hari ini sampai presensi pun beberapa hari di reset oleh operator Kominfo karena internet kita memang lagi gangguan, sebenarnya sampai saat ini pun masih gangguan, sehingga pelaksanaan bincang pajak edisi ketiga hari ini
tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan. Tapi kami berharap Bapak Ibu, khususnya pengelola BPHTB di kecamatan sebagai PPATS maupun di kenotariatan sebagai PPAT, tidak berhenti di forum bijak saat ini, tapi silakan berkomunikasi dengan rekan-rekan kami. Tadi sepertinya misalkan terkait dengan kesepakatan pengelolaan hak-hak waris dari wajib pajak yang sepertinya kesepakatannya harus diatur ulang sehingga wajib pajak jelas gitu apakah untuk pengelolaan peralihan hak waris itu langsung ke PPAT atau bisa ke Bapenda. Sepertinya kalau di forum ini tadi medianya terbatas gitu, komunikasinya terbatas, tapi bisa dilanjutin nanti ya Bu Dede, bisa dilanjutkan dengan Pak Tony beserta para PPAT lain. Kalaupun ada nanti persoalan-persoalan seperti halnya kemarin hak waris yang idealnya tidak bolak-balik gitu dalam melaksanakan hak waris. Sepertinya wajib pajak itu siap kalau saya ke PPAT, siap ke PPATS kalaupun ada juga siap PPATS-nya, karena saat ini beberapa PPATS kosong ya, karena camat di beberapa kabupaten, kecamatan di Kabupaten Sumedang juga kosong, belum diisi, sehingga yang lebih fleksibel adalah PPAT karena wilayah kerjanya di seluruh Kabupaten Sumedang. Kemudian juga tadi terkait dengan persoalan SPPT, Bu, kami ada ahlinya tadi Pak Kabid Pengendalian dan Pengawasan Pak Taryudi tadi ada. Nah, nanti bisa didiskusikan terkait dengan kalau tidak cukup apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Kasubit, Pak Tony, solusi terkait dengan SPPT-nya sendiri bisa dikomunikasikan lanjut dengan bidang pengendalian dan evaluasi Pak Haji Taryudi. Intinya Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas dukungannya terkait dengan pelaksanaan Bincang Pajak edisi 3 hari ini. Dan mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Dan kami mohon Bapak Ibu dari PPATS dan PPAT mendukung terus pengelolaan dari BPHTB yang dilaksanakan oleh Bapenda, terutama nanti mohon masukannya terkait dengan penyusunan peraturan daerah baru, karena ada sedikit perbedaan dengan Perda 1/2018 yang sudah kita tetapkan terkait dengan 11 pajak, khususnya BPHTB di Kabupaten Sumedang. Demikian Bu Kiki tambahan dari kami, dan kami kembalikan ke Bu Kiki. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekban, juga Pak Tony selaku narasumber, Bapak dan Ibu para peserta Bincang Pajak pada edisi ketiga hari ini atau Bincang Pajak series ketiga, dengan tema kita pada hari ini adalah tentang optimalisasi pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Alhamdulillah, walaupun memang ada beberapa kendala terkait dengan sinyal untuk internet ya Bu ya, sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, khususnya para PPAT dan juga PPATS yang sudah berkenan hadir menyempatkan untuk bisa bergabung bersama dalam acara Bincang Pajak pada seri ketiga kali ini, dan semoga apa-apa yang kita laksanakan pada hari ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, dengan demikian bila mana memang sudah tidak ada yang akan disampaikan lagi, marilah kita akhiri kegiatan Bincang Pajak kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Alhamdulillahirabbil alamin.
atas nama panitia atau penyelenggara acara juga Bapenda Kabupaten Sumedang mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Bapak dan Ibu dalam bincang pajak pada hari ini. Seraya memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita laksanakan lagi. Semoga bisa bersilaturahmi pada bincang pajak seri selanjutnya pada bulan-bulan selanjutnya dengan tema-tema yang lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.